kapal lewat Selat Malaka, apakah Batam? Tidak. Indonesia terlalu goblok untuk bisa mengambil ke peluang itu. Kenapa? Karena mayoritas kapal-kapal bisnis antar negara, antar benua itu, dari Cina ke Eropa, ke India, ke Afrika, ternyata mayoritas hobinya parkir di Port Klang, Malaysia. Baik, seterusnya Malaysia akan membina pelabuhan kontena baru di sepanjang kawasan pantai barat yang menghadap Selat Melaka, salah satu laluan laut tersibuk di dunia. Malaysia sedang membangun jalur kereta api sepanjang 665 km yang diberi nama laluan rel pantai timur. Jalur kereta ini akan membentang dari Pelabuhan Klang di dekat Selat Malaka dengan kota baru di Semenanjung Utara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video pernyataan dari seorang YouTuber dan juga TikToker, geng, bahwasalnya Indonesia terlalu goblok tentang hal ini, geng. Wah, kok bisa dia mengatakan hal itu, geng? Apa maksud dan tujuannya? Kok bisa Indonesia goblok, yang diuntungkan malah Malaysia dan Singapura, geng. Ternyata Ikinya tonton sampai akhir juga videonya tentang Selat Melaka, geng. Tahu sendiri ya, geng, ya. Selat Melaka itu banyak kapal-kapal muatan berat melalui perlaluan air untuk mengirim barang-barang berat seperti kontainer dan lain sebagainya, kayak gitu ya, geng, ya. Kenapa orang ini bisa membilang kayak gitu? Karena yang diuntungkan hanya cuma negara Malaysia dan juga Singapura, geng. Sedangkan Indonesia ataupun Kepulauan Batam itu tidak diuntungkan tentang adanya Selat Melaka ini, geng, kayak gitu. Wah, sepatutnya ya, geng, ya, Selat Melaka ini kan antara 3 negara ya, geng, ya, menurut Ikinya, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Sepatutnya Indonesia juga bisa mencontoh seperti negara Malaysia dan juga Singapura, kayak gitu ya, geng, ya. Tapi kenapa kok tidak ada pelabuhan ataupun pelabuhan di Indonesia sebesar di Kelang, kayak gitu ya, geng, ya, seperti di Singapura, kayak gitu ya, geng, ya. Bahkan sekarang Malaysia lagi membangun pelabuhan canggih katanya, geng, di negara Malaysia, ataupun tepatnya kalau tak silap di Kelang sana ya, geng, ya. Waduh, makin ketinggalan kita nih, geng. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Kok bisa orang ini mengatakan Indonesia terlalu goblok kayak gitu ya, geng, ya. Kenapa alasan dan tujuannya? Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di Indonesia, kita punya 4 selat penting, tapi yang paling penting adalah Selat Malaka. Oke. Nggak hanya penting di Indonesia saja, selat ini juga penting buat perdagangan dunia. Sebab Selat Malaka merupakan jalur utama dan jalur tercepat antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada satu selat ini aja ada lebih dari 400 jalur pelayaran yang menghubungkan lebih dari 700 pelabuhan di seluruh dunia. Hebatnya lagi, sekitar seperempat dari perdagangan minyak dunia yang diangkut via jalur laut akan melewati Selat Malaka. Kebayang nggak kalau suatu saat nanti selat ini diblokir, sekacau apa ya perdagangan dunia? Pastinya negara-negara lain harus cari selat alternatif. Ngomong-ngomong, kamu pernah lewat selat ini nggak? Tapi siapa yang menikmati ketika kapal-kapal lewat Selat Malaka? Apakah Batam? Tidak. Indonesia terlalu goblok untuk bisa mengambil ke peluang itu. Kenapa? Karena mayoritas kapal-kapal bisnis antar negara, antar benua itu, dari Cina ke Eropa, ke India, ke Afrika, ternyata mayoritas hobinya parkir di Port Klang, Malaysia, atau di Singapura. Kenapa? Karena mereka punya dry port. Kenapa? Karena mereka punya jasa stevedoring yang lebih bagus dibanding Indonesia. Mereka punya pabrik kapal yang lebih bagus daripada di Indonesia. Dan mereka punya laut yang lebih dalam dari Indonesia. Kok bisa? Ya, karena mereka kirim begitu banyak alat berat untuk mengeruk lautnya, supaya dibikin sedalam-dalamnya, supaya banyak kapal-kapal besar bisa masuk dan bersandar di sana. Indonesia lakukan hal yang sama tidak? Tidak. Jadi yang menikmati alur lalu lintas perdagangan dunia, Indonesia di buku-buku SD gua selalu dibilang Indonesia kaya raya, Gemaripa, Lojenawi. Kita diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Kita diapit oleh 2 samudra, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Apa itu? Sampah. Faktanya dari laut aja
Ya, lebih banyak kapal yang parkir di Singapura dibanding di Indonesia. Kenapa? Apa sengaja Batam diperlemah? Apa sengaja? Supaya klien-klien larinya ke Singapura. Coba lu pikir. Oh, ini yang Selat Melaka, geng. Wow. Malaysia akan membina pelabuhan kontena baru di sepanjang kawasan pantai barat yang menghadap Selat Melaka, salah satu laluan laut tersibuk di dunia, ketika negara bersiap sedia untuk menerima permintaan logistik yang dipacu oleh peralihan rantaian bekalan global. Pelabuhan yang dianggarkan bernilai 2 bilion ringgit itu akan menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kecekapan operasi sekaligus menjadi pelabuhan pertama di Malaysia yang berbuat demikian. Kelebihan pengintegrasian kecerdasan buatan akan membolehkan sistem itu menganalisis data trafik, menjadual pergerakan kapal, menjejaki operasi marin di sekitar pelabuhan dan mengurus logistik automatik. Menteri Besar Negeri Sembilan Amiduddin Syari juga sebelum ini berkata, teknologi itu mampu memberi impak optimum dalam keseluruhan rantaian perkhidmatan marin dan kargo seperti pendaftaran masuk dan keluar kapal, penjadualan pergerakan kapal serta pengesanan operasi marin di sekitar pelabuhan. Jelasnya lagi, pelabuhan baru itu mampu meningkatkan industri perkhidmatan logistik dan pengangkutan marin negara kerana rangkaian jalan raya dan lebuh raya akan menghubungkannya ke kawasan perindustrian utama. Ia juga mampu memperkemas proses, mengurangkan kos operasi dan meminimumkan kesan alam sekitar selain menampilkan kren automatik, truk pandu sendiri dan langkah keselamatan cyber peringkat atasan dengan kapasiti untuk menerima kapal kontena besar. Bagaimanapun, syarikat itu masih belum mengumumkan tarikh yang dijangka siap. Menurut Nikkei Asia, Westports Holdings juga berhasrat menggandakan kapasiti pelabuhan Kelang, pelabuhan terbesar di negara ini untuk memenuhi permintaan. Wow. Memang perih, memang sakit dan memang sakit telinga bila kita mendengar fakta-fakta tentang hal itu ya, geng ya. Kenapa? Kita selalu kalah dari negara jiran-jiran kita, geng, kayak gitu. Yang diuntungkan siapa? Malaysia dan juga Singapura kayak gitu ya. Padahal itu di Selat Melaka juga antara perbatasan perairan Indonesia dan juga Malaysia kayak gitu. Namun yang diuntungkan siapa? Negara apa kayak gitu ya, geng ya. Sepatutnya Indonesia juga bisa membangun tentang hal itu, geng, tentang Batam dan lain sebagainya. Namun kenapa Indonesia tidak bisa seperti itu, geng? Malah diuntungkan ini adalah Malaysia dan juga Singapura kayak gitu ya, geng. Ya, jadi apa namanya ya? Kalau abang tadi YouTuber tadi bilang bahwa Indonesia terlalu gelobok kayak gitu, ya wajar saja dia bisa bilang seperti itu karena itu juga bisa membangkitkan ekonomi kita, geng, kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang lihat sendiri berita tadi yang memunculkan dari negara Malaysia, negara jiran kita, geng, kayak gitu, geng ya. Dia itu lagi membangun pelabuhan pelabuhan baru nih, geng, di Partition Negeri Sembilan katanya, geng ya. Jadi itu menggunakan AI kayak gitu. Canggih lah kayak gitu ya, geng ya. Jadi mungkin Malaysia ini mau bersaing dengan Singapura kayak gitu ya, geng ya. Tahu sendiri ya, geng ya. Malaysia memiliki tanah luas terhempas, mestinya banyak banyak kapal-kapal yang akan parkir di di tempat Malaysia ataupun di perairan Malaysia, geng. Sepatutnya Indonesia juga harus bisa nih contoh negara-negara tersebut, contoh negara-negara jiran kita, Singapura, Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Nanti kalau kayaknya suruh contoh negara Malaysia, netizen daripada ketuanya netizen marah, tidak terima tentang fakta bahwasannya kita memang kalah. Nah, lagi dan lagi, geng, mega proyek Malaysia mengguncang TV ataupun media Indonesia, geng. Kira-kira apa sih mega proyek Malaysia ini? Kok bisa-bisanya? Apakah dia ingin membuat kereta cepat ataupun dia akan membangun luang pekerjaan di Malaysia? Wah, penasaran ya, geng. Jom kita simak saja videonya, geng. Malaysia sedang membangun jalur kereta api sepanjang 665 km yang diberi nama laluan rel pantai timur. Jalur kereta ini akan membentang dari Pelabuhan Kelang di dekat Selat Malaka dengan Kota Baru di Semenanjung Utara Malaysia, menghubungkan negeri-negeri di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, dan Pahang dengan negeri pantai barat Semenanjung Malaysia. Proyek ini akan memiliki 2 jalur kereta api dengan kecepatan kereta penumpang 160 km per jam dan 80 km per jam untuk kereta barang. Memiliki 20 stasiun dan akan rampung pada tahun 2027. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sebesar 144 triliun rupiah.
Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita ke laporan pertama di mana Kementerian Pengangkutan yakin laluan rel Pantai Timur ECRL akan dapat disiapkan mengikut jadual pada Disember 2026 dan beroperasi bermula Januari 2027. Ia sekaligus menjimatkan masa perjalanan dari Kota Baru Kelantan ke Kuala Lumpur dalam masa 4 jam. Menterinya Anthony Loke Siu Fuk berkata projek berkenaan telah mencatat kemajuan sebanyak 64% setakat Mac 2024 bagi keseluruhan jajaran yang merangkumi 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Katanya projek ECRL telah memasuki fasa baharu pembinaan sejak 2023 dengan kerja-kerja infrastruktur juga merangkumi pemasangan rasuk jenjabat, pemasangan landasan, pembinaan stesen dan pembinaan depot kereta api. Sepanjang 665 km, projek infrastruktur kebangsaan ini merangkumi lebih 1,900 tapak kerja dan hampir 650 sedang aktif dalam pelbagai aktiviti pembinaan. Katanya kerja-kerja pengorekan terowong berkembar genting sepanjang 16.39 km dengan kombinasi kaedah gerudi dan letup beserta mesin pengorek terowong telah mencapai kedalaman melebihi 8 km bagi kedua-dua bahagian terowong. Ini bermakna terowong berkembar genting dijangka dapat mencapai penembusan pada suku kedua 2025 sekaligus menjadikannya terowong rel terpanjang di Asia. Loke berkata kerja-kerja jabatan projek ECRL juga berjalan lancar dengan pemasangan rasuk jenjabat untuk 155 jambatan daripada jumlah keseluruhan 219 jambatan telah berjaya disempurnakan setakat Februari 2024. Beliau berkata kerja-kerja pemasangan landasan sejauh 92 km telah siap pada akhir Februari 2024 iaitu sebulan lebih awal daripada yang dijadualkan. Justru, mesin pemasangan track model CCPG 500A yang canggih serta julung kali diguna pakai dalam industri rel di Malaysia telah mula melaksanakan kerja-kerja pemasangan landasan ECRL bagi fasa kedua dari Kuantan Port City Kemaran di Pahang sejak 9 Mac lepas. Kerja-kerja pemasangan landasan fasa kedua sepanjang 97 km ini dijangka siap pada Jun 2024 dan seterusnya membolehkan kerja-kerja pemasangan landasan dijalankan antara Dungun, Terengganu dan Kota Baru. Selain itu, kerja-kerja pemasangan sistem elektrifikasi untuk kereta api ECRL akan bermula seawal Mei tahun ini di kawasan stesen Cerating, Pahang dan disusuli dengan lokasi di mana pemasangan landasan telah siap. Jadi buat para netizen Konoha ini jangan sombong dulu ya geng ya memiliki kereta cepat Indonesia kayak gitu. Sedangkan Malaysia lagi membina lagi panjang daripada kereta cepat kita kayak gitu geng ya. Kayak gitu. Jadinya jangan sombong dulu kayak gitu. Jadi kita ini mungkin saingannya kereta cepat di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Namun ini lebih panjang lah kayak gitu. Soalnya 4 jam ya geng ya kayak gitu ya geng ya. Soalnya dari Kuala Lumpur ke Kelantan tuh memang sangat jauh juga ya geng ya melewati tebing-tebing juga kayak gitu dan sampai terowongan terpanjang di ASEAN geng. Luar biasa proyek megah daripada Malaysia ini geng ya. Wah, ini mungkin tentang juga pelabuhan juga sambungannya menurut ikinya lah geng. Soalnya itu tembusnya ke pelabuhan Kelang kan geng kayak gitu. Mungkin mengangkut barang dari sana diimpor ke sana biar lebih cepat juga kayak gitu ya geng ya. Wah, ini bisa jadi juga sih geng. Wah, Malaysia makin maju kita semakin ketinggalan geng kayak gitu ya. Tahu sendiri sekarang yang viral tentang apa geng? Tentang banyaknya korupsi yang cuma di penjara seperti itu geng. Jadi marilah kita sama-sama mencontoh hal baik bukan hal buruknya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. So, video ini kalau kalian suka silahkan like. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir dan telah komen juga yang telah share. Terima kasih banyak buat kalian semua. So, ikinya pamit undur diri dulu. Tersilap kata silahkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.